juga Bapak Kepala Dinas Kabupaten Mekah, Kakanda terus Muklis. Hadir juga Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, Bapak dari Pak Kalura, ada cuma ini Mas Jamal, Ibu Roza, kalau baru ya sebelum sama kita baru kemarin sebelum kita berganti Bupati kita menjadi perempuan untuk sungai ini, karena sungai sebenarnya dari sungai yang bersama secara koordinasi ada juga Pak Bupati, Ketua Berbagai dan Ketua kemudian juga bersama kita para tokoh masyarakat bawah kecamatan dan dari Sungai. Bapak Ibu, Duta Besar Polres dan Polsek Sungai, pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita sampaikan sholawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewakili jemaah dan pengurus, kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati dan Pak Kapolres. Kalau Pak Bupati sekitar 7 bulan yang lalu sudah dalam program Bupati menyapa masyarakat di Kala Subuh, program menyapa Bupati menyapa masyarakat di Kala Subuh, menyapa masyarakat subuh-subuh supaya nampak masih pada kalau setiap oleh baru, maka juga program Bupati menyapa masyarakat di Kala Subuh. Jadi kita juga selamat datang Pak Istana Kapolres yang kota hati yang pertama boleh berdiri subuh-subuh masjid musola setelah datang untuk membersihkan hulu masyarakat awam, tidak hanya hilir. Dan setelah pokok beliau berkonsentrasi membersihkan hilir, menangkuk kriminal. Tapi ini coba dibersihkan dulu. Insya Allah dengan program hulu wasit itu akan juga bersih dalam program gerakan subuh berjamaah. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu informasi ini mendadak aja, hanya kemarin diinformasikan kepada kita. Insya Allah Bupati dan Pak Presiden dan acara kita pertama Pak Bupati menyapa masyarakat di Kala Subuh, dan yang kedua nanti ada tausiah taujih untuk bagaimana penjagaan tertibas khusus dari konsumen modal terlantar oleh Pak Kapolres. Itu mari kita mulai acara kita yang bermulia ini dibacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Bupati program Bupati menyapa masyarakat di Kala Subuh, kepada Bapak Bupati Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh Allah sudah Muhammad dua rasul yang kami hormati, yang banggakan Bapak Kapolres Tanah Datar, Bapak Nulisan, KBP Nulisan, beserta seluruh jajaran dan Kapolok, ada Kapolsek, ada kasar-kasar, ada kasar intel, kasar lengkap. Selamat datang di Musola Kasih. Saya hormati para OPD, hadir gadis pendidikan, hadir kasar PP, ada masuk sekolah, juga beberapa bagian yang tentu berhubungan Bapak Esra. Dulu beliau gadis sosial, jadi
Jadi dari eselon 2 nanti eselon 2 jadi dapat ekstra. Tapi beliau tetap semangat ya untuk meninggalkan dunia dalam menjalankan amanah yang Tuhan. Juga ucapan sekjam ya, masih PJ ya, Bidadari ya, karena baru Bidadari awal selesai, tinggal dokumen, ada beberapa dokumen semua segera kita lantik Bidadari yang baru di Surabaya. Hormati juga ketua kan, terima kasih Pak Ketua kan, Insya Allah ketua kan yang 11 September untuk investor mulai mengembangkan usaha organisme yang diakan. Insya Allah nanti segera berapa 9 Insya Allah PPN dan mengurus semuanya, mengurus musola Bapak Ibu jemaah yang kami sebutkan nomor satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Ambo pertama apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kapolres Tanah Datar sejak beliau dilantik dan menjadi Kapolres di Tanah Datar ini. Alhamdulillah memang itu pilihan untuk Luhangan Tuh ya, Kabupaten Tanah Datar, tempat di mana dicetusnya filsafat Minangkabau adat bahasa isyarat bahasa Minangkabau. Alhamdulillah itu dikirimkan oleh Bapak Kapolri ya, Bapak Kapolri seorang Kapolri yang memang dekat dengan ulama, dengan adat, tokoh-tokoh adat, dan juga dengan masyarakat. Buktinya hampir seluruh masjid atau sekolah ya, sudah tiap hari dibimbing subuh berjamaah. Musola atau masjid itu rata-rata banyak Pak Kapolres. Mungkin setahun pertama ini belum selesai semua. Alhamdulillah dengan adanya pihak kepolisian bertemu dengan kita di subuh di musola di masjid itu menandakan kebaikan, menandakan kebersamaan, menandakan bahwa polisi itu humanis, polisi itu agamis, religius, tidak perlu ditakutkan. Tentu ada penyampaian-penyampaian. Pada kesempatan ini salah satu yang terpenting itu adalah bagaimana kita mencegah generasi kita, anak keponakan kita terlibat dengan yang namanya narkoba. Itu berbahaya. Banyak sudah korban anak kita, orang tuanya, anaknya. Kadang anaknya sekarang ada di masjid, di musola sebagai orang tuanya di penjara karena narkoba. Dengan pendekatan oleh Polres kepada masyarakat seperti itu sangat membantu kami di pemerintah daerah. Kami akan mensupport terus kegiatan-kegiatan tersebut. Banyak lagi. Sekarang Bapak Ibu saya menghimbau, mari kita jaga kerukunan. Warga. Semuanya kau mencari agak tendensi. Sangat miris kemarin itu seorang ulama muda ya dizolimin di sini. Misalnya oleh pengurus masjid yang sudah dijadwalkan menjadi imam atau dibatalkan. Itu mengganggu mental ulama. Selain kita mendidik bagaimana ada generasi, ada ulama muda. Ini Pak Ketua kan. Ini catatan dari saya ini, saya ini. Ya, 5 tahun ke depan. Ya. Kalau ada seperti itu orang warga kita, ya nasihat. Kalau tidak tinggalkan. Berarti dia merusak kerukunan beragama, merusak kerukunan kita. Itu himbauan dari saya. Jadi khusus untuk negara saya, masjid ya, yang menzolimi ulama muda itu
sangat tidak baik. Ya, saya sangat menyayangkan kejadian. Saya minta pada BPN, kan, pada negari ya, pengurus masjid, pengurus musola, YHBI, kalau ada orang yang sekutu, berarti orang itu hatinya busuk. Oleh ulama, berarti ulama yang tidak baik. Karena ini kan pribadinya, bukan untuk jemaah. Kita pemerintah bagaimana mencari generasi, ya generasi yang berakhlak, generasi yang tangguh, generasi yang taat Allah. Apalagi ada generasi yang seorang ulama. Ini yang kita cari. Sangat miris kita kalau tidak ada di musola atau masjid seorang imam. Setiap jam waktu sholat tiba, imam nggak ada, nunggu. Sudah azan nunggu lama, tunggu orang lewat sehingga sholat. Sudah ada orang lain, apa langsung imam. Saya pernah temukan di satu masjid. Saya pergi sholat maghrib ke satu masjid, ternyata imamnya pergi ke Batu Sangkar. Yang azan sholat, tidak ada yang menunggu. Saya sedang sholat sunnah, nunggu orang yang untuk menjadi imam. Ini beda lagi. Ini di Senayan banyak kader-kader, tetapi dicekal, kan aneh. Ini kesempatan pertama saya bicara di musola, biar Pak Kapolres tahu. Ini harus pembinaan kita Pak Kapolres. Kalau masjid, pengurus masjid seperti itu catatan dari kita pertanyakan. Jadi saya minta sekali lagi PR untuk Pak Ketua Kan, DPR, Nagari, ayo kita hindari, selesai semua. Kalau ada permasalahan di musola atau pengurus di masjid, ayo kita selesaikan. Ucapan yang lalu, selesaikan. Kita tetap sama-sama menyembah kecuali yang sesuatu berbeda, kita tidak ini sama. Ini yang perlu kami tegaskan di sini. Ini tahun pertama, kalau masih ada lagi Idul Fitri besok, itu saya akan berikan sanksi kepada masjid-masjid yang memang menzolimi ulama. Kemarin saya masih melihat, karena yang melapor ini adalah Pak Irza Rasid, tokoh di sini yang melapor ke saya. Irza Rasid itu tidak ada di sini. Jakarta Pak. Jakarta. Beliau yang melapor langsung. Dia telepon saya, Pak, tolong Pak, malu Pak, kampung aku Pak, mau ke Jakarta. Terjadi begini seperti yang saya. Ini catatan bagi kita semua, tolong sampaikan ke pengurus tersebut, jangan dipakai. Kalau ada yang intervensi ulama, jangan. Kita ini punya masjid itu milik bersama. Apakah masjid Sungai itu dibangun oleh satu keluarga Pak? Pak Ketua Kan, surah orang bangun masjid itu, tidak kan? Sama-sama kan? Apalagi sudah sedekah, orang sudah menyumbang sedekah. Itu akan mengalir pahalanya. Tinggal kita yang mengisi, kita yang menjalani mengurus masjid supaya amal ibadah orang terus mengalir. Yang kita rusak ketentraman, kenyamanan beribadah di musola dan masjid. Ini berlaku untuk seluruh kabupaten Tanah. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat support dari Polres, ya, penuh sekali untuk kegiatan ini. Ya, kalau saya sungguh baru menyapa masyarakat, ya, apalagi sekali dari bisa bareng dari Pak Kapolres ya, ini sangat bermanfaat bagi kami pemerintahan sehingga bisa tahu keadaan masyarakat. Selanjutnya pada Bapak Ibu semua, karena sebentar lagi kita masukin Idul Adha, yang mungkin tentu pada platform kita mengundang mungkin untuk di daerah-daerah kita. Kalau di Nagariawa ada yang musolanya yang tidak ada korban, ya tolong cepat beritahukan sehingga kami bisa mensupport atau membantu. Ya pada itu ya, kalau ada, ini pernah kejadian itu ada satu jorong atau dusun, ya tidak ada korban di situ. Jadi tolong sampaikan kami cepat. Itu bisa melalui camat, melalui Pak Wali Negari. Dan terakhir pada Bapak Ibu semua, mari kita jaga ya anak cucu kita, anak perangkat kita selamatkan generasi kita
ke jantung atau ke diri anak itu sendiri. Kita bentengi anak kita, ya. Kita sukseskan program satu rumah satu hafiz. Itu mungkin dari aku, terima kasih. Alhamdulillah jemaah banyak walaupun suruh ente tapi isinya pakai. Insyaallah kita yang hadir kok senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ampunkan dosa-dosa kita, diselamatkan anak cucu kita. Demikian dari aku, sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mari kita jaga kerukunan itu. Jangan terpengaruh oleh hoax, berita bohong. Ya, itulah tahu cerdas itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan. Ke depan kita damai-damai saja dalam beribadah, ya. Yang kita cari itu pahala, bukan tidak kenyamanan. Demikian, bila bisa bililham astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati telah menyampaikan apa masyarakat yang harus dilakukan. Selanjutnya kita dengar Ibu Stroji bersiap tentang sebutan dan oleh Bapak Kapolres sekaligus mengenalkan diri pada Bapak Kapolres Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Bupati dan jajaran Camat Marinagari, ini mama, malam atau adat, mungkin mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Bapak besar selaku tuan rumah, kemudian jajaran Polres yang saya sudah sampaikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jemaah mushola, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kalau disuruh ceramah ini balik seperti ini. Tapi begini Pak, saya biasanya di dalam satu masjid atau musola, kalau dihitung Bapak Ibu sekalian dalam data kami itu kalau masjid jumlahnya 422. Kalau satu subuh satu hari berarti lebih daripada 1 tahun belum selesai, betul kan? Tapi dalam setiap masjid pasti akan selalu kami sampaikan yang disebut dengan bagaimana kita ini merisaukan keadaan terutama anak-anak. Sebagai gambaran Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Senin yang lalu kami diundang oleh Pak Kapolda. Kemudian beliau mengumumkan kepada masyarakat selama 4 bulan. Ini salah satu segmen yang kita ambil. Selama 4 bulan saja, maka sudah ditangkap 495 pengedar narkoba. Dan saya sampaikan kepada Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian di tanah datar. Seminggu saya masuk, ini alhamdulillah hari ke-9 saya masuk sekolah. Hari ke-9 saya masuk sekolah. Jadi sudah 9 hari saya masuk sekolah di tanah datar. Berdinas maksudnya. Itu 1 minggu yang kemarin kami tangkap 3 orang. 2 orang diantaranya membawa, mereka kerjasama satu grup itu membawa hampir 12 kg barang. Saya tanya sama Pak Kasar narkoba saya, Pak. Saya tanya, Pak Kasar, kalau 12 kilo itu kalau dipakai rame-rame macam nano-nano gitu, asiknya rame-rame, itu bisa dipakai berapa orang? Dan 1 batu sangkar kena semua. Dan 1 diantaranya dari orang yang berumur 50 tahun, dia menjual kepada anak, anak kecil. Jadi ini memang sudah merupakan satu masalah yang sangat luar biasa dari Bapak dan memang kita harus berpikir. Dan mohon maaf sekali, kalau saya bisa sampaikan dari Pak Kapolda juga menyampaikan, bukan hanya sekedar untuk berbayar untuk dirinya sendiri sebagai seorang pelaku, tapi bisa
bukan seluruh orang. Gambarannya begini. Misalnya saya seorang bapak, saya punya anak dan akan menikah besok hari Jumat. Anak perempuan saya akan menikah hari Jumat. Hari ini saya tertangkap oleh polisi. Kira-kira besok hari Jumat anak saya menikah tidak? Bisa jadi malah anak saya gantung diri gara-gara malu. Kenapa? Karena dapat mertuanya seorang negara. Atau yang paling real, ini memang apa ya, pelajaran yang harus kita ambil betul. Mohon maaf sekali, bukan untuk membuka masa lalu atau aib seseorang. Itu untuk gambaran kita sebagai seorang beriman. Saya juga pernah membaca di berita bahwa Pak Bupati sudah pernah datang ke lokasi. Mohon maaf, tidak membuka kasusnya anak kita cinta. Itu bapaknya di mana? Enggak. Kasus Bapak. Jadi secara tidak langsung saya bisa mengatakan kalau bapak terkena narkoba maka akan membunuh anak sendiri. Sangat berbahaya. Maka baru yang terjadi kan masalah kita semuanya, bukan hanya masalah Pak Bupati, bukan hanya masalah saya, tapi masalah setiap kita. Kenapa kita mengusung tema kalau dari Polres Pak Bupati kami sampaikan mengusung tema bahwa kami berusaha meningkatkan iman dan takwa antara polisi dan masyarakat dengan asas kembali ke surau kami. Kembali ke surau kami dengan dasar ada kebiasaan di syarat-syarat pesan kita. Saya juga masalah saya bisa dapat seorang bupati yang satu garis lurus ini sangat luar biasa. Saya mengetahui dari visi beliau bahwa membangun mewujudkan masyarakat tanah datar yang madani. Madani bisa diambil dari kata Madinah. Madinah bisa diambil dari kata apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Saya sangat apresiasi dan bangga dan bersyukur kepada Allah Ta'ala saya mendapat seorang bupati yang misinya mungkin sejalan dengan saya. Satu garis lurus, mewujudkan masyarakat tanah datar yang madani. Madani itu terjemahannya adalah yang beradab. Di mana-mana terjemahan beradab itu adalah di depan daripada berilmu. Orang berilmu tidak beradab, maka mau di sisi Allah Subhanahu. Sampai ulama-ulama zaman dulu sebelum dia belajar ilmu, dia belajar adab selama 20-30 tahun baru belajar ilmu. Makanya dalam Pancasila disebutkan manusia diadil dan klop semuanya. Subhanallah, luar biasa Bapak. Jadi Bapak sekalian, ini masalah kita sama-sama. Kenapa kita harus kembali ke surau? Karena satu negara yang dia baik, makmur, sejahtera, adil, madani akan diwujudkan dari provinsi-provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan diwujudkan daripada kabupaten-kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik diwujudkan daripada kecamatan-kecamatan yang baik, nagari-nagari yang baik. Kecamatan-nagari yang baik diwujudkan daripada jorong-jorong yang baik. Jorong yang baik diwujudkan daripada RT-RW yang baik. RT-RW yang baik diwujudkan daripada keluarga-keluarga yang baik. Keluarga yang baik diwujudkan dari individu-individu yang baik. Individu-individu yang baik diwujudkan dari iman yang baik. Tidak bisa tidak. Jadi awalnya dari iman. Iman yang baik diwujudkan dari mana? Dari masjid, dari musola. Dalam satu hadis dikatakan Nabi SAW sampaikan dalam satu tubuh manusia ada segumpal bagian. Kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya. Jadi setiap manusia yang baik berawal dari iman dia akan menyumbang untuk membuat suatu negara yang baik. Karena garis lurusnya begini. Kalau iman seorang baik, maka dia akan menyumbang menjadi sebuah keluarga yang baik. Keluarga yang baik menyumbang sebuah lingkungan RT RW jorong nagari sampai seluruhnya sampai ke atas, sampai ke negara yang baik. Pola berpikirnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat seseorang menjadi iman dan diri yang baik? Tidak ada jalan lain kembali ke masjid. Contoh, saya punya motor merek Yamaha, jenisnya Mio. Kalau rusak, dibawa kemana bro? Bengkel apa? Bengkel mesin jahit? Bengkel apa? Bengkel? Motor, oke. Bengkel motor. Motornya? Motor. Tidak bisa kita bawa ke bengkel yang Honda karena motor saya Yamaha. Beda amalannya, kan begitu. Yamahanya pun bukan Yamaha manual, tapi Yamaha. Dalam diri manusia ada dua, jasmani dan rohani. Kalau sakit jasmani dibawa kemana? Rumah sakit, klinik, puskesmas. Amalannya di sana. Semakin sakitnya semakin parah, maka semakin lama pengobatannya. Yang penting di rumah sakit. Sekarang pertanyaannya, kalau sakit rohani, sakit iman, dibawa kemana?
bukan dibawa ke puncak batu. Jadi kembali ke surau kami adalah sebuah obat yang selalu jalan, dan itu adalah tanggung jawab kita. Karena apa Bapak Ibu ya? Mohon maaf juga sekedar menggambarkan. Kalau kami menyelesaikan masalah Kamtibmas hanya hilir saja, tadi beliau sebutkan. Tapi yang jadi masalah adalah hulu. Nah, hari ini banyak sekali kejahatan narkoba, LGBT, kemudian balap liar, geng motor, dan macam. Itu seperti kalau bisa kita analogikan begini, satu penyakit, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang menderita, namanya stroke. Stroke itu gangguan jantung dan gangguan peredaran. Betul ya? Jantungnya mulai bocor, bengkak, segala macam. Peredaran darahnya bermasalah. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Peredaran darah besarnya dari jantung ke seluruh pembuluh darah, arteri, vena, kembali lagi ke jantung. Kalau terjadi masalah dalam pembuluh darahnya menyempit, maka terjadi penyakit tadi. Ini disebut dengan stroke. Bapak Ibu yang mulia, Nabi SAW sabdakan masjid adalah jantungnya kamu. Masjid adalah jantungnya kamu. Apa jantungnya? Masjid, musola, surau. Apa peredaran darahnya? Peredaran darahnya adalah jalan-jalan ibu dan bapak dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah, mengajak orang masuk ke dalam masjid, masjid, rumah, masjid. Itu adalah peredaran darahnya. Darahnya siapa? Bapak Ibu semua. Kalau darahnya saja sedikit atau tidak penuh di dalam masjid, apa yang terjadi? Kampung. Kalau peredaran darahnya di luar, Bapak Ibu sedikit sekali masuk ke dalam masjid, maka yang terjadi stroke. Kalau di dalam masjid saja berkelahi seperti tadi, contoh tadi, maka stroke. Apa akibat sebuah kampung yang stroke? LGBT, narkoba, geng motor, anak bunuh bapak, bapak menikahi anaknya sendiri, macam-macam. Jadi Bapak Ibu ya, masalah Kamtibmas ini tidak akan bisa diselesaikan oleh sendiri kecuali bisa diselesaikan bersama-sama, dan terutama dalam konteks sholat subuh berjamaah bisa diselesaikan oleh setiap laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi Pak Bupati, kalau misalnya nanti semua orang beriman masuk masjid, darahnya lengkap dalam masjid, polisi tugasnya cuma dua. Yang pertama menerima pengaduan ada ular masuk ke dalam rumah. Pak, ada ular masuk ke dalam rumah, mantap. Yang kedua mencari kucing hilang. Karena apa? Tidak ada lagi orang main narkoba, tidak lagi orang berkelahi, tidak lagi orang macam-macam. Maka solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah Kamtibmas, untuk meningkatkan sebuah negeri yang menjadi negeri kampung, kabupaten yang madani tadi, maka jalan yang terbaik prevensinya adalah dengan mengembalikan setiap orang ke masjid. Ini tanggung jawab siapa? Polisi? Bukan. Tanggung jawab siapa? Ulama? Bukan. Seluruh orang beriman, meskipun alhamdulillahnya kalau ada polisi beriman di masjid itu, pejabat beriman di situ, ulama yang beriman yang betul di situ. Jadi tanggung jawab orang yang beriman. Orang beriman itu dalam konteks yang luas banget. Jadi tanggung jawab bersama. Karena apa? Karena apa? Contoh, kita lagi kumpul sama Pak Bupati di sini, ada 5 orang masuk, terus mengatakan, Pak, Bu, saya tidak akan menghancurkan masjid ini. Saya tidak akan mencogal jendela, saya tidak akan mencogal dinding. Saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Boleh Bu? Kenapa? Emang Ibu yang punya masjid ini? Pokoknya tidak boleh Pak. Meskipun saya bukan punya masjid itu, pokoknya tidak boleh. Karena masjid adalah tempat kami beribadah, tempat kami berkumpul, tempat kami bermusyawarah, menyelesaikan masalah. Kan begitu ya? Tidak, saya tidak akan rusak masjid. Dalam pemahaman kita, kalau masjidnya dipotong tiangnya, maka akan. Maka Bapak Ibu mulia, hari ini kita pernah dengar satu hadis mengatakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, maka merobohkan tiang. Banyak sekali yang tidak sholat hakikatnya sedang merobohkan tiang agama, dan kita bisa diam saja? Tidak boleh. Maka ini tanggung jawab kita semua. Sehingga kalau kita sudah punya tanggung jawab bersama-sama, kita kembalikan setiap manusia ke masjid, maka yang disebut dengan satu janji Allah Subhanahu wa taala, walau amal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalau seandainya satu negeri, satu kampung, satu kabupaten, orangnya seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan kepada mereka dari atas keberkahan, dari bawah keberkahan.
Sekarang kita jawab sama-sama. Kenapa yang dari atas jadi bencana? Kenapa yang dari bawah jadi bencana dan jadi gangguan kamtipmas? Jadi sesuatu yang meresahkan kita semua. Kenapa? Karena prasyarat dalam Al-Quran tidak kita penuhi. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala alias masjidnya kosong. Maka Bapak Ibu ya, sekarang kita harus cari tahu caranya bagaimana. Kan begitu ya? Ringkasnya seperti itu. Banyak nggak sih kalau ada musola besar di sini yang tahu warga sekitar? Tahu ya? Bisa dilihat dengan mata ya, bukan sesuatu yang goib ya. Tapi masalahnya kenapa mereka tidak datang ke masjid ketika azan berkumandang? Seperti cuma lihat, cuma lewat aja. Sebenarnya hakikatnya seperti tidak melihat, tapi bukan mata yang melihat, tetapi mendengar azan tetapi tidak bisa datang ke masjid. Sepertinya tidak mendengar, tetapi yang tidak mendengar bukan telinga, tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kejar? Dikirim di WhatsApp, Pak, nah tolong bergeser dari situ karena sudah kereta api mau lewat, betul? Begitu? Ya. Atau sudah foto, Pak, enggak, sudah lagi ada kereta api, begitu? Yang ada Bapak sama Ibu diginiin sama orang. Udah tahu nih laki-laki yang buta dan tuli. Kenapa Bapak panggil-panggil? Salah caranya. Bagaimana caranya, Bu? Jangan ditarik, Pak, dipukul kita nanti sama dia. Cara yang paling tepat adalah datang kepada dia, tangannya dipegang, pundaknya dilus-lus, diangkat pelan-pelan, dibawa ke tempat yang. Bagaimana caranya supaya setiap orang bisa kembali ke masjid? Door to door system adalah cara yang paling baik, dan itu adalah cara Rasulullah SAW. Datang, Pak, sebentar lagi mau zuhur, mari kita lakukan masjid kita. Pak, sebentar lagi mau maghrib. Maka tugas siapa, Bu? Tugas yang ada di kampung ini, bukan hanya tugas yang benar-benar Pak Bupati, saya segala macam, tidak. Tapi setiap orang beriman. Saya juga punya masjid sendiri, Pak Bupati juga masjid sendiri di sana, gitu. Maka setiap tugas orang beriman mendatangi setiap orang door to door system untuk masuk ke dalam masjid. Jadi bahasanya nanti kita akan hitung secara jumlah yang harusnya masuk ke dalam masjid ini berapa, maka bagi tugas. Sekarang kalau saya boleh tanya, setiap pengurus masjid saya tanya, Bu, Pak, jumlah laki-laki balik yang harusnya masuk ke dalam masjid ini berapa? Rata-rata tidak bisa menjawab. Berarti kalau tidak bisa menjawab, berarti belum dihitung. Cara hitungnya gampang, Pak. Cara hitungnya gampang. Kalau di sebuah masjid, cara hitungnya laki-laki balik yang harusnya masuk dalam masjid saat azan berkumandang itu dilihat ketika Jumat, ketika sholat Jumat. Jadi kalau sholat subuhnya sudah sebelum sholat dari Jumat, bayangkan seluruh tanah datar, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seluruhnya sama seperti sholat Jumat. Kira-kira apa yang terjadi? Seluruh program Pak Bupati jalan. Tidak ada orang macam-macam lagi. Kami ngawal Pak, apalagi bupatinya orang beriman, kan begitu. Tidak ada lagi kejahatan, tidak lagi kekerasan, tidak lagi tidak terima pidana. Maka ayat tadi akan berlaku. Lafatahna alaihim barakatim bersama. Itulah disebut dengan masyarakat panen. Nah, sekarang cara hitungnya begitu. Setiap masjid dikasih perimeter. Masjid ini belakang sana, dihitung tengah-tengahnya dikasih perimeter, di tengah-tengahnya dihitung jumlah laki-laki baliknya. Itulah seharusnya yang akan masuk masjid ketika azan berkumandang. Jadi kalau ditanya, Pak, berapa jumlah laki-laki berani masuk ke masjid ketika azan berkumandang? Alhamdulillah Pak, sudah kami hitung 1.726. Kemudian caranya bagaimana? Yang hadir, katakanlah ada 50 bagi tugas. Berarti kalau hari ini 50 besok jadi berapa? 100. Kalau hari ini 100 besok jadi berapa? 200. Kalau sehari ini 200 besok jadi berapa? 400. Begitu seterusnya sampai 100% laki-laki balik seluruhnya masuk ke dalam masjid. Kalau ibu sunat yang diprioritaskan laki-laki. Maka mungkin demikian Bapak Ibu yang melihat sebagai gambaran kita. Karena apa Bu? Kalau hanya disampaikan saja tetapi ibu dan bapak tidak mau berpikir, tidak bisa. Dulu tuh tidak ada besi bisa terbang, itu tidak ada. Tapi karena dipikirkan tiap hari, akhirnya sekarang besi bisa terbang. Karena apa? Dipikirkan hari ini. Dulu tidak ada besi itu bisa menampung di laut, membawa penumpang, membawa kontainer dari Cina sampai Indonesia, kontainernya 1.200 lebih.
Tidak ada karena dipikirkan bagaimana caranya. Akhirnya ada di situ lapor. Nah, perkara ini juga harus dipikirkan sama-sama. Maka kami juga punya Babin Kamtipmas, kita juga andalan kita juga punya ketua KAN, wali nagari di sektor bawah. Maka bagaimana caranya seluruh masjid, musola, kemudian surau di tanah datar ini seluruhnya azan berkumandang, tidak ada yang tidak tertinggal ini. Logika berpikirnya, kira-kira kalau dulu Nurdin Entok, tahu ya, sama Dr. Ashari, dia bersembunyi terus akhirnya sholat subuh berjamaah, tertangkap nggak? Tertangkap, nggak perlu lama-lama. Tapi karena nggak sholat, mungkin sholatnya di rumah, jadi nggak tertangkap, lama sekali nyarinya polisi dulu, sekitar setahun 2 tahun ini. Nah sekarang hari ini kira-kira kalau penjahat berani nggak dia sholat subuh berjamaah? Pakai logikanya, nggak berani. Maka sebelum dia menjadi penjahat, tarik dia ke masjid. Nah makanya bisa dimusyawarahkan, sasaran utamanya adalah setiap pemuda, bapak-bapak, laki-laki yang dia ini tidak bisa bangun pagi dan dia ini tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas secara rutin. Itu salah satu ciri daripada pengguna narkoba. Pengguna narkoba ini tidurnya malam, dia tidak bisa bangun pagi, tidak bisa melakukan kegiatan secara rutin. Itu ciri. Nah, maka TO-nya, target utamanya siapa nih? Yang pertama, target utama jangan ustaz. Kalau ustaz kan pasti sholat subuh dia. Masa ustaz TO nomor 1 ustaz, imam masjid, Pak, itu nggak pas. Itu terakhir-terakhir. Tapi yang menjadi TO utama adalah pemuda, anak keponakan kita yang dia tidak bisa bangun pagi, dia tidak bisa melakukan aktivitas secara rutin. Itu. Terakhir, pemuda, apa harus kita kerjakan sama-sama? Sekarang saya tanya. Kira-kira Pak, laki-laki ini lain Pak berarti ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira laki-laki balik di tanah datar itu, yang dia kalau ditanya, Pak, Bapak tahu nggak air minum merek Aqua? Kira-kira berapa persen? Yang nggak tahu kalau ada air minum merek Aqua. Ini bukannya saya tidak mendukung programnya Pak Bupati, ada air minum Amia. Ini hanya logika saja. Kira-kira Pak, laki-laki balik yang tidak tahu kalau ditanya ada air minum merek Aqua, berapa persen? Hah? Berapa? 99%. Kalau jawaban saya mendekati 0% yang nggak tahu. Karena ada laki-laki yang dia ini hampir meninggal dunia, sakaratul maut. Yang kedua ada laki-laki gila. Kalau ditanya nggak tahu. Tapi kenapa orang Aqua selalu mengiklankan itu? Masih ada yang Aqua, pamflet baru tentang Aqua sampai hari ini. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Bisa dikatakan dia mau memberitahu sesuatu yang dia sudah ketahui. Contoh, saya bilang sama Pak Kabar, kalau lapar makan ya subuh. Zuhur saya datang lagi Pak, kalau lapar makan ya. Asar saya datang lagi Pak, kalau lapar makan ya. Maghrib saya datang lagi Pak, kalau lapar makan ya. Isya saya datang lagi Pak, kalau lapar makan ya. Kira-kira Pak Kabar bilang apa? Bosan saya Pak lihat kabar Pak. Memberitakan sesuatu yang sudah tahu. Tapi kenapa masih ada iklan Aqua sampai hari ini? Padahal setiap orang sudah tahu. Buktinya apa? Anak kecil juga tahu sekarang. Dia orang Aqua mengatakan, Pak saya mau Aqua bukan di sini, tetapi Aqua ada di. Apa buktinya? Bapak Ibu coba suruh anak kecil kita beli air di warung. Dia bilang apa? Aqua. Bang beli Aqua. Padahal yang beli Amir. Berarti itu Aqua sudah ada di dalam hati. Kata orang Aqua mengatakan, Pak saya mau Aqua di sini. Karena apa? Kalau yang tua sudah mati, tidak akan sulit usaha saya untuk mengenalkan Aqua kepada rakyat. Yang tua menjadi mati, yang anak kecil menjadi dewasa. Alias kata di belakangnya dia mengatakan, dengan adanya seperti itu, uang saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah. Tapi Pak, kalau itu tidak saya iklankan, bisa jadi 5 tahun tidak ada masalah. Tapi begitu 10 tahun, begitu 15 tahun akan jadi masalah buat saya. Pabrik saya bangkrut, saya tidak dapat duit dan lain sebagainya. Boleh sekarang jadi saksi nyata. Di mana sekarang ada sabun batangan merek B29. Karena iklannya juga nggak ada, gitu Bu ya. Jadi sesuatu yang tidak diiklankan akan hilang. Sekarang kita geser topik. Kita tanya kepada seluruh laki-laki balik di tanah datar.
Kira-kira berapa persen laki-laki balik yang mengatakan, Pak, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Nggak tahu saya. Itu orang-orang kayak gitu tuh berapa persen? Semuanya tahu sholat tidak sholat dosa. Anak kecil juga tahu. Jadi jawabannya sama, mendekati loh. Tapi kenapa mereka tahu tetapi tidak sholat? Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak diiklankan. Karena iklannya terhenti. Karena iklannya berhenti. Alias kata yang ada di dalam masjid, dia mengatakan yang penting saya sholat Pak, istri saya sholat Pak, anak saya sholat Pak. Urusan orang lain dia tidak sholat itu bukan urusan saya, urusan dia sama Tuhan dia. Maka Bapak Ibu lihat, tujuan kita gerakan subuh berjamaah kembali ke surah kami adalah menggugah daripada kepedulian kita bersama. Bukan hanya sekedar kita saja, tapi bagaimana kita menjalankan daripada iklan itu. Datangi mereka dengan kasih sayang, datangi mereka dengan lemah lembut, tarik mereka ke dalam masjid sehingga masjid menjadi ramai, sehingga tanah datar menjadi kampung Madinatul Munawwarah yang sakit, yang menjadi kampung yang seperti kampung Madani, baldatun thayyibatun baruhum. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari sebelum menjelaskan. Saya telah mendukung programnya Pak Bupati. Dan kita semua mari kita dukung beliau dalam mensukseskan program menjadikan Tanah Datar menjadi kabupaten yang ada maju berada. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polres tentang cerita sesuatu yang ada semuanya jemaah. Mari Bapak Ibu kita terus lakukan untuk tauji, tausiah, ingatkan sesuai kita untuk dan untuk kembali ke bengkel yang selawat untuk masjid suara. Terima kasih.